Salam Skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 1 semester ganjil, hari ini kita akan membahas tentang terbentuknya Kepulauan Indonesia. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Hari ini kita akan membahas tentang terbentuknya Kepulauan Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan proses terjadinya Kepulauan Indonesia. Yang kedua, dari tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu mendeskripsikan pembabakan waktu zaman praaksara. Selanjutnya, ada beberapa teori dan penjelasan tentang penciptaan bumi, mulai dari mitos sampai kepada penjelasan agama dan ilmu pengetahuan. Dan hari ini kita akan membahas dari segi ilmu pengetahuan atau dari teori-teori. Selanjutnya yaitu terbentuknya Kepulauan Indonesia. Salah satu teori terbentuknya bumi diantaranya yaitu ada teori Big Bang atau dentuman besar. Menurut Stephen Hawking atau ilmuwan Inggris, yaitu teori Big Bang menyatakan bahwa alam semesta semula berbentuk gumpalan gas yang mengisi seluruh isi jagat raya. Ketika gas tersebut meledak, menimbulkan gelembung-gelembung alam semesta yang membentuk galaksi, matahari, bumi, bulan, meteor, dan lain-lain. Nah, secara umum telah memungkinkan muncul dan berkembangnya manusia purba pertama keadaan alam atau bumi pada kala Pleistosen yang sudah dijelaskan sama berikut minggu kemarin, yaitu masa Neozoikum, belum sepenuhnya stabil. Namun perkembangannya jauh lebih baik dari masa sebelumnya. Sedangkan ketidakstabilan itu disebabkan oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, adanya perubahan bentuk daratan akibat gerakan atau tenaga endogen dan eksogen. Yang kedua, perubahan iklim berupa es yang mengakibatkan perubahan suhu bumi dan luas daratan, yaitu yang disebut dengan zaman es atau zaman glasial. Yang ketiga, yang terakhir dari ketidakstabilan itu adalah letusan gunung berapi. Selanjutnya yaitu gabungan ketiga faktor tersebut, terutama gerakan atau tenaga endogen berupa pergerakan lempeng tektonik, juga ikut membentuk Kepulauan Indonesia seperti yang kita alami sekarang ini. Pergerakan lempeng tektonik diyakini memberikan pengaruh paling besar terhadap terbentuknya Kepulauan Indonesia. Dan ketidakstabilan akibat pergerakan lempeng tektonik sudah dimulai pada masa Mesozoikum yang sekitar kurang lebih 60 juta tahun yang lalu dan terus berkelanjutan pada masa Neozoikum. Nah, selanjutnya, lempeng apa sajakah yang membentuk Kepulauan Indonesia? Ada yang tahu tidak? Nah, Indonesia itu dibentuk oleh 3 lempeng besar dunia, yakni lempeng Indo-Australia, yang selanjutnya yaitu lempeng Eurasia, dan yang terakhir adalah lempeng Pasifik. Selain itu, juga terdapat lempeng Filipina yang lebih kecil daripada lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Itu ada lempeng Filipina, itu yang lebih kecil. Dan selanjutnya yaitu tiap-tiap lempeng tersebut memiliki arah gerakan yang berbeda. Jadi antara lempeng Eurasia yang berada di bagian utara Indonesia itu bergerak ke arah selatan tenggara Indonesia. Dan lempeng Indo-Australia bergerak ke arah timur laut Indonesia. Dan lempeng Pasifik itu ke arah barat daya Indonesia. Sementara itu, lempeng Filipina bergerak ke arah barat daya. Lempeng Filipina bergerak ke arah barat daya Indonesia.
Jadi kecepatan gerak lempeng itu berkisar antara 7 sampai 9 cm per tahunnya. Nah, sebagian wilayah kepulauan Indonesia merupakan titik temu di antara tiga lempeng, yaitu yang bagian utara itu disebut lempeng Eurasia, dan yang sebelah timur itu disebut sebagai lempeng Pasifik. Yang terakhir sebelah selatan yaitu lempeng Indo-Australia. Selanjutnya, pergerakan lempeng ke atas itu biasanya disebut juga dengan pergerakan subduksi. Nah, selanjutnya, pergerakan lempeng ke bawah itu biasanya disebut dengan abduksi. Dan tumpukan lempeng itu disebut sebagai kolisi. Dan yang terakhir, yaitu tabrakan atau pemisah lempeng, itu biasanya disebut dengan divergensi. Nah, proses yang berlangsung selama berpuluh juta tahun, itulah yang membentuk gugusan kepulauan Indonesia hingga menjadi seperti saat ini. Selanjutnya terbentuknya kepulauan Indonesia. Yang pertama, ada Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, kepulauan di provinsi, yaitu NTT dan NTB. Jadi pulau-pulau tersebut terbentuk karena adanya aktivitas vulkanisme di bawah permukaan bumi. Maka hasil yang dapat dirasakan di permukaan bumi adalah adanya lava. Lama-kelamaan, lava tersebut memadat, bertambah besar, membentuk sebuah gunung, selanjutnya deretan pegunungan, yang selanjutnya yaitu gusun pulau. Nah, proses seperti ini kita kenal sebagai Island Arch dalam istilah geologinya. Ya. Yang selanjutnya ada Pulau Irian dan Kalimantan. Keduanya memiliki kesamaan proses terbentuknya kedua pulau tersebut. Jadi, dari pecahan superbenua pada awal terbentuknya permukaan bumi sesuai teori dari plate tektonik yang menyebutkan bahwa dahulu seluruh daratan di muka bumi ini adalah satu daratan yang maha luas yang bernama Pangaea, dan lalu terpecah menjadi dua, yaitu Gondawa. Jadi Gondawa itu di sebelah selatan dan Laurasia itu di sebelah utara. Jadi seiring berjalannya waktu, kedua lempeng tersebut terpecah kembali menjadi beberapa pecahan benua seperti saat ini. Seperti Asia, Afrika, Amerika, Australia. Nah, dulunya benua-benua tersebut adalah satu pulau besar. Nah, Kalimantan sendiri berada di atas lempeng benua Asia dan Irian Jaya termasuk di lempeng Australia. Yang selanjutnya yaitu ada Pulau Sulawesi. Jadi Pulau Sulawesi itu terbentuk akibat pertemuan lempeng Filipina, Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng mikro lain di daerah tersebut. Yang terakhir yaitu ada pulau-pulau kecil, contohnya Kepulauan Seribu. Jadi proses terbentuknya pulau-pulau kecil ini sangat sederhana dibandingkan yang lain. Kenapa? Karena mereka berasal dari endapan atau pecahan karang, koral, dan binatang laut lainnya. Semakin lama semakin besar dan akhirnya terbentuklah sebagai pulau baru. Selanjutnya yaitu perubahan iklim yang ada di Indonesia, yaitu peneliti flora dan fauna Indonesia yang terkenal adalah Alfred Russel Wallace, dengan hasil penelitiannya sebagai berikut. Jadi daratan di wilayah barat yang menghubungkan Indonesia dengan daratan Asia itu disebut sebagai paparan Sunda. Dan selanjutnya yaitu daerah di wilayah timur yang menghubungkan Pulau Papua dan pulau-pulau sekitarnya dengan Australia disebut paparan Sahul. Jadi ada dua wilayah daratan di Indonesia pada waktu terbentuknya kepulauan Indonesia, yaitu ada paparan Sahul dan paparan Sunda. Jadi
Daerah di antara paparan Sunda dan paparan Sahuri itu merupakan pembatasan yang kemudian dikenal sebagai garis Welaj. Wilayah ini wilayah dari garis Welaj ini mulai dari Selat Lombok sampai Selat Makassar ke utara. Selanjutnya yaitu soal atau tugas. Nah, yang pertama yaitu sebutkan bencana alam tektonik yang pernah terjadi di Indonesia. Nomor 2 yaitu apa menurut kalian nilai-nilai apa yang dapat dipetik dari terbentuknya negara Indonesia yang berbentuk kepulauan. Nomor 3, jelaskan bagaimana proses terbentuknya bumi termasuk kepulauan Indonesia. Yang terakhir yaitu terbentuknya bumi termasuk kepulauan Indonesia ini mengalami beberapa tahapan sampai aman dihuni manusia. Nah, sebutkan dan jelaskan tahap-tahap berikut. Terima kasih atas perhatiannya. Kita sudah membahas tentang terbentuknya kepulauan Indonesia. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai terbentuknya Kepulauan Indonesia. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa! Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola Kediri Raya.